yang bisa dibantu? Bentar Mbak. Ya ini penerbit Uni ya? Saya sendiri Mbak, ada yang bisa dibantu. Ini saya mau tanya, kemarin kan saya tanggal 30. Sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down kenapa saya. Oke Mbak. Oke. Silakan. Gini loh Mbak, kemarin kan saya tinggi kontrak 6 tahun. Nah sekarang itu agent saya bilang katanya itu dihangusin. Apanya? Saya itu udah dihangusin. Apanya yang dihalusin? Apanya yang dihalusin? Tiketnya. Terus? Tiket. Terus? Nah, terus sekarang kan saya suruh masuk majikan. Nah hari ini, besok saya keluar dari rumah majikan ini, suruh beli tiket. Lah kenapa saya tanya? Katanya dia bilang, kamu katanya masuk majikan dulu, terus nunggu bisa turun baru kamu pulang. Nah kenapa sekarang malah suruh saya beli tiket, suruh pulang dulu? Saya ngomong sama dia, kenapa saya bilang gitu? Kan saya belum turun, kenapa sekarang suruh beli? Kenapa tiket yang dulu harus dihangusin? Ngomong gitu nih. Saya cuma minta posisinya gimana saya nih? Maksudnya gimana sayang? Saya nggak paham nih. Tiket kok dihanguskan sama agent? Iya, saya kan pulang kan nggak ngomong sama majikan kalau misalkan saya pulang cari majikan, punya majikan baru. Jadi saya itu keluar dari majikan itu, Miss, majikan saya itu yang cowok, kayaklah tangannya gitu loh, Miss. Jadi saya nggak mau, Miss. Gitu Terus? loh. Terus? Nah terus sekarang kan maunya itu saya tuh punya majikan baru. Setelah saya tuh tanda tangan majikan baru. Nah saya tuh keluar dari rumah majikan lama, saya masuk majikan baru. Oke. Nah, sekarang majikan yang baru mau ke Australia, ini. Terus sekarang saya suruh beli tiket, suruh pulang Indonesia sama agent ini. Terus saya tanya, saya ngomong sama agent, kenapa tiket yang kemarin majikan saya beli itu dia mungkin sekarang di sini baru belum turun, malah saya suruh beli tiket lagi. Saya tanya kayak gitu loh, Miss, sama agent. Terus gimana, Miss? Saya mau minta solusinya gimana, Miss? Apa saya harus lagi gitu? Oke. Tenangkan dirimu dulu. Tenang. Oke. Kenapa agentmu bisa bilang tiketmu hangus ya? Kenapa tiketmu bisa dibilang hangus? Nama saya tanggal 30 kemarin suruh dihangusin, kan itu tiket dibeliin majikan, Miss. Tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal 30 hari Kamis. Oke, kamu sudah keluar dari majikan tanggal 30. Iya. Terus tanggal 30 bulan 11 2023 kamu harusnya terbang tapi tidak terbang, suruh nganusin tiket, benar nggak? Terus? Iya. Terus? Terus sekarang kan itu sorenya itu langsung dibawa ke rumah majikan yang baru. Oke, terus? Terus saya kerja di sini sampai hari ini, besok suruh pulang sama agent. Katanya kamu harus mau dibuking tiket, saya beli sendiri aja, saya bilang kayak gitu. Orang katanya itu bisa, kenapa sekarang bisa belum suruh pulang? Itu loh, Miss, saya nggak paham. Oke, aneh sekali ya. Ya aneh, saya juga aneh, Miss. Kenapa harus dibatalin gitu loh? Kenapa tiket yang kemarin harus dihangusin? Kalau misalkan bisa belum turun, mendingan saya pulang aja dulu. Itu loh, Miss. Saya nggak paham. Saya aneh banget gitu loh. Soalnya kan visa belum turun kan nggak boleh kerja di rumah majikan saya. Kenapa kamu disuruh kerja di rumah majikan? Atau jangan-jangan majikanmu tidak suka kamu saat kamu melakukan pekerjaan di situ, atau majikanmu tidak mau kamu tapi secara halus? Enggak, maksudnya gini loh, Miss. Sekarang dia tuh mau ngeceng saya gitu loh ya. Nah terus tapi dia mau ke Australia. Katanya saya suruh pulang Indonesia dulu. Tapi kalau dia gitu kan visanya ribet dong. Dulu kan bilangnya finish nunggu visa di Hong Kong. Iya. Makanya boleh dong. Majikan ini. Sebentar, boleh dong saya berasumsi. Majikan ini ya, saya Sebentar, disalahin ya. sebentar. Boleh dong saya berasumsi. Majikan ini. Markona, dengarkan saya ngomong dulu. Saya ngomong kamu potong terus. Iya. Boleh dong saya berasumsi bahwa kemungkinan besar majikanmu tidak mau kamu, saya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena kalau kamu pulang Indonesia, visamu turun kan
kan ribet. Itu ribet sekali. Iya. Boleh dong saya berasumsi bahwa majikanmu tidak mau kamu? Ya makanya saya nggak nyalain majikan, saya nyalain agent. Kenapa dulu tiket saya dihangusin? Kalau misalkan besok saya harus pulang, saya mau kayak gitu, Miss. Bener nggak, Miss? Oke sebentar, kamu part time di situ kamu mau atau kamu yang minta atau agent yang maksa atau majikan yang maksa? Enggak kan, saya kan ngomong sama agent loh. Aku bilang, saya kerja dulu boleh nggak sambil nunggu visa turun. Ngomongnya kayak gitu. Tapi kamu tahu nggak kalau kerja dulu sebelum visa turun itu salah? Enggak, maksudnya visa saya kan masih sampai tanggal 12 Desember, Miss. Nggak kayak gitu ngitungnya sayang. Kamu sudah keluar dari majikan, visamu itu udah habis. Jadi visa itu sudah kamu keluar dari rumah majikan itu cuma ada 14 hari sayang. Bukan kamu visamu sampai akhir 12 Desember itu nggak kayak gitu ngitungnya. Ngerti nggak? Oh. Tapi kenapa kamu minta kerja dulu sebelum visamu turun? Itu udah salah. Itu udah salah. Kamu salah di part ini. Nah, Iya, saya malah nggak tahu. Saya kirain majikan nggak ke Australia. Saya nggak tahu kalau misalkan maksudnya saya Bukan, Nduk. ke rumah dia. sebentar. Ya. Saya bukan menanyakan majikanmu mau ke Australia atau tidak. Yang saya tanyakan adalah Ya. kamu tahu tidak bekerja tanpa visa itu salah? Oh, ya nggak, maksudnya gitu. Saya tuh mikirnya gini loh, Miss. Saya langsung masuk kerja ke majikan, gitu loh, Miss. Kan ini majikan saya, maksudnya majikan baru saya. Oke, kamu butuh solusi saat saya memberikan jawaban, kamu nentang saya terus bagaimana saya berbicara sama kamu saya? Ya nggak, maksudnya solusinya apa? Saya harus pulang gitu, Miss. Orang tuh bisa. Makanya dengarkan saya ngomong saya. Kamu Iya. tahu tidak jika bekerja di rumah majikan tanpa visa itu salah? Bukan, jawab pertanyaan saya. Kamu tahu tidak bekerja di rumah majikan tanpa visa itu salah? Ya saya nggak tahu, Miss. Oke, kalau kamu nggak tahu nggak apa-apa, makanya saya tanya sama. Tapi kalau kamu tahu Iya. dan kamu bilang tidak tahu, maka seandainya kamu ngelawan agentmu, kamu kalah. Makanya saya nanya nih, sebenarnya kamu tahu nggak kerja di rumah majikan tanpa visa itu salah? Jika kamu dipaksa agentmu, maka kamu bisa menuntut agentmu. Tapi kalau kamu sendiri yang meminta, itu kamu yang salah. Agentmu bisa menuntut kamu. Makanya saya nanya ini sangat penting sekali. Saya nanya sama kamu tahu nggak masuk majikan sebelum visa turun itu salah? Bekerja sebelum ada visa itu salah. Jika kamu bilang tidak tahu, agent yang memaksa, maka kamu boleh minta sama agentmu untuk membelikan tiket atas bertanggung jawab karena kamu tidak tahu, karena kamu dipaksa agent. Tapi kalau kamu tahu dan kamu yang minta, kamu juga bisa dilaporin ke polisi. Akhirnya kamu di blacklist. Makanya saya nanya nih, sebelum saya ngasih solusi, kamu tahu nggak bekerja di rumah majikan tanpa visa itu salah? Ya nggak tahu, Miss. Makanya kalau nggak tahu, berani nggak nuntut agentmu? Kamu sekarang laporan ke KJRI. Ingat loh, lek kamu salah jangan nuntut. Tapi lek kamu tidak salah, kamu tak ajarin bagaimana jalannya untuk menuntut agentmu. Ya saya malah ya gimana ya? Saya nggak bisa komunikasi di sini, Miss. Maksudnya? Ini juga saya kan nggak bisa komunikasi. Ini juga saya tuh mau ngambil paketan. Ini lagi di luar, Miss. Lagi nungguin mau ambil paketan. Saya nggak bisa komunikasi. Maksudnya nggak bisa komunikasi gimana sih? Di rumah itu nggak ada sinyal gitu loh. Tinggal di mana kamu Dok? Gak ada sinyal? Emang di hutan? Di Papua, di Pofulang ada sinyal loh. Kenapa kamu bilang gak ada sinyal? Di Pofulang ada sinyal loh. enggak, tapi rumah saya nggak ada sinyal. Tapi kan kamu di rumah kan ada sinyal toh Dok? Di ruangan saya tuh nggak ada sinyal. Di ruangan saya tuh nggak ada sinyal. Saya kan nggak megang HP. Misalnya lagi kerja, mas saya tuh kamar mandi aja kayaknya dicarikan terus. Loh, kamu untuk mempertanyakan kehidupanmu dan nyawamu sendiri masa gak berani ngomong sama majikan? Kamu boleh dong teleponan sama agentmu. Enggak, cuma SMS gitu. Kalau misalkan lagi ngambil lap gitu ya, saya sambil ngechat, saya sambil bales gitu. Bukan ya, kamu ngomong dong sama majikanmu, visamu belum turun, kenapa kamu takut sama dia? Jadi kamu ngomong, Dadai ya, Kayak gitu sama agent. Dadai aku mau telepon agent. Ya udah ngomong aja,
harus sembunyi-sembunyi? Ya berarti misalnya cuma minta solusi gitu aja, Miss. Duh, sekarang saya ngasih solusi ke kamu, Dok. Komunikasi dengan agenmu, laporkan agenmu ke KJRI. Paham nggak sayang? Iya. Tapi pertanyaannya, kamu tahu nggak, kamu itu salah kerja sebelum visa turun. Itu yang paling penting poinnya. Iya. Jadi kalau kamu tahu salah, jika kamu tahu salah, saat kamu menuntut agenmu itu kamu nggak bisa. Tapi kalau kamu memang tidak tahu bahwa kerja sebelum ada visa itu nggak apa-apa, dilarang, maka kamu nuntut agenmu. Tapi kalau kamu tahu dan kamu melanggar, agen bisa nuntut kamu, sayang. Iya. Kamu nyaman nggak kerja di situ? Enggak ada. Gimana? Kamu nggak fokus dengan pertanyaan saya, sayang. Kamu bingung banget. Enggak, tadi saya itu ada anak kecil jadi nggak dengar. Kamu suka nggak kerja di rumah majikan itu, sayang? Ya gimana ya, Miss, kerja tuh saya nggak ada istirahatnya kalau malam gitu aja. Itu megang HP juga saya tuh kalau misalkan ke kamar mandi gitu loh. Pertanyaan saya, kamu suka tidak dengan job kamu saat ini? Ya enggak sih, soalnya tuh kan ada anjing malah. Lah kenapa kamu pilih job itu? Ya kan nggak tahu kalau misalkan dia mau ngomong kalau misalkan punya anjing. Pas udah nyampe rumahnya, katanya saya punya anjing. Itu, dia juga nggak ngomong. Oke, berarti agenmu yang tidak jujur. Ya udah, kamu laporkan aja sama KJRI. Kalau memang iya. Ya maksudnya saya besok langsung ke agent apa ke KJRI ya? Ya coba dikondisikan dengan agent sebelum berbicara dengan KJRI loh. Coba, gitu ya. Coba dulu Kenapa saya tiketnya bisa hangus padahal kalian tadinya nggak nyuruh aku pulang, sekarang nyuruh aku pulang. Aku dapat uang dari mana seperti itu? Paham? Iya. Ada yang lain lagi? Makasih, Miss. Oke, Bapak. Oke, teman-teman, kalau nanyain lebih baik itu ya. Jadi saya selalu bilang kalau kalian nanya fokus juga ya. Kadang-kadang Pak Tony tiba-tiba masuk itu saya gagal fokus juga. Kenapa saya memilih ruangan sendiri? Karena kadang-kadang saat ada yang menyapa itu gagal fokus lagi, gagal fokus. Jadi buat teman-teman nih, mbaknya kayaknya konsentrasinya juga kurang, dia sendiri lagi kayaknya sedih banget ya. Saya nggak tahu nih bagaimana dan ada apa, tapi saya tuh aneh dengan kalian karena apa ya? Finish kontrak kok nggak punya uang sama sekali, ini bagaimana ceritanya? Jadi saya nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana kok sampai uang pun nggak ada sama sekali buat dari kalian. Yang penting saya sudah mengingatkan berkali-kali, kurang lebihnya saya minta maaf. Bagaimanapun saya juga manusia biasa, jika ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih, sampai ketemu lagi.